Quran petunjuk untuk yang belajar takwa, mereka atas petunjuk dan sungguh untuk. Dalam satu nasihat sahabat dikatakan al-mukhlisuna hum masabihul huda. Orang-orang ikhlas itu adalah pelita-pelita hidayah. Itu betul mereka. Jadi di negeri kita ini yang membawa Islam itu dulu orang-orang mukhlisin ini. Orang-orang yang kalau malam itu jarang tidur, nangis kepada Allah. Kalau siang jarang makan karena puasa. Mereka bergerak dari kampung ke kampung, surat sembunyi-sembunyi. Ceritanya Wali Songo itu kalau musyawarah aja di gua-gua, nggak ada orang tahu. Ngerti-ngerti keluarganya Brawijaya sudah pada masuk Islam. Anak-anaknya Raja Jawa sudah pada masuk Islam. Kerja yang senyap-senyap, tapi terus-menerus dengan penuh keikhlasan. Dimulaikan Allah SWT. Itulah yang saya cita-citakan, saya pikirkan. Alumni yang macam-macam keadaannya itu. Mereka dengan senyap-senyap, dengan sungguh-sungguh, dengan nangis pada waktu malam, menghidupkan keagama di suraunya, di kantornya, di pasarnya, di rumahnya, mendidik umat supaya umat ini tetap di jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, jalannya Nabi dan para sahabat, jalannya para a'immah. Ini yang kita pikirkan. Jangan kita ini suka hal-hal yang rame-rame, tapi yang kerja ini yang penting. Seperti orang punya anak itu. Orang Indonesia itu punya anak berapa? 200 juta lebih. Tapi mereka kerjanya senyap-senyap. Ngerti-ngerti punya anak aja, punya anak lagi. Nggak ada orang tahu itu. Lah kita ingin perjuangan tuh seperti itu. Ini mudahnya gitu. Kelihatannya sepi-sepi saja, tahu-tahu agama hidup di mana-mana. Gitu. Agama hidup di mana-mana. Karena perjuangannya digerakkan dengan keikhlasan, dengan wara', dengan istiqomah, dengan tangisan pada waktu malam. Nah, ini namanya barokah. Jadi barokah itu dimulaikan Allah Ta'ala. Sumbernya kalau orang itu punya ta'aluk kepada Allah, bergantung kepada Allah. Lah termasuk supaya orang itu bisa bergantung kepada Allah, wirid-wiridnya itu dijaga. Terutama ayatul khirzi itu dijaga. Karena itu ayatul khirzi itu ya, sekarang itu oleh anak-anak sudah ditulis fadilah ayatul khirzi. Itu di warung depan tuh ada itu. Ini yang alumni lama itu dulu kalau Romo Kiai Mahmud itu kalau ada orang tanya fadilah itu dimarahi. Orang yakin loh tekok-tekok barangnya. Wes diamalin kena kok seru dhewe. Itu kalau kiai dulu gitu, enggak diceritakan fadilah-fadilah. Yang penting kamu kerjakan nanti dapat pengalaman sendiri. Tapi orang sini ini ya seperti Pak Solhan tadi, sekarang itu banyak mujtahid. Kalau dikasih begitu nggak mau. Apa ini dasarnya apa? Gitu. Ini namanya mujtahid. Nah, mujtahid itu ada mujtahid mutlak, ada mujtahid mutolak, macam-macam. Ada mujtahid ngawur. Nah itu sudah ditulis. Dan itu saya lihat para ulama-ulama, guru-guru saya khususnya di Mekah, di India, di Yaman, itu amalannya ayatul khirzi itu. Maka ayatul khirzi itu penting sekali untuk dijaga. Tertibnya habis subuh sekali, habis maghrib sekali. Itu katanya guru-guru saya, kalau ayatul khirzi itu kamu jaga, dunia kamu dijaga oleh Allah, agama kamu dijaga oleh Allah, dan ilmu kamu dijaga oleh Allah, nggak lupa-lupa.
Nggak lupa-lupa itu kalau orang itu ahli baca ayatul kursi itu. Maka ini supaya kita ini ada ta'alluq kepada Allah. Apa-apa doa. Ini mungkin seperti Pak Solhan yang alumni-alumni lama itu tahu bagaimana kehidupan ayah saya, Kiai Mahmud. Dulu ayah saya itu kalau saya sakit itu nggak ada istilah dibawa ke dokter itu. Kalau sakit santri yang capek itu. Yasinan lagi, yasinan, khataman Quran, yasinan, khataman Quran. Kasih garam, kasih makan, gitu aja dah. Nanti kalau sudah nggak sembuh-sembuh, paling itu kunir rapuh. Dicarikan kunir sama madu suruh minum. Itu aja obatnya, nggak pernah tahu dokter. Tapi nyatanya ya sampai sekarang masih hidup aja. Karena belum waktunya mati. Itu ngajari kita ini untuk ta'alluq kepada Allah. Ini mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Zikir, wirid, doa-doa sunnah perlu diapalin supaya kita tidak menjadi orang ghaflah. Masuk masjid doa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi waftah li abwaaba rahmatik. Kalau keluar waftah li abwaaba fadlik. Insyaallah nanti masuk masjid dapat kebaikan, keluar masjid dapat kebaikan. Masuk rumah Allahumma inni as'aluka khairul maulij wa khairul makhraj. Ucapkan salam, keluar rumah bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Insyaallah kalau anak-anak kita bacain doa ini, kita suruh doa seperti itu, nggak akan sampai kena pengaruh-pengaruh fitnah-fitnah zaman yang tidak karu-karuan itu. Setiap keluar rumah harus baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Maka malaikat mengatakan hudita wa kufita, kamu dapat hidayat dan dicukupi oleh Allah. Nggak akan teler di pinggir jalan insyaallah. Masuk rumah begitu, Allahumma inni as'aluka khairul maulid khairul makhraj. Insyaallah tidak akan berantem dengan istrinya di rumah. Rumah itu jadi baik. Ucapkan salam. Tapi kalau memang sudah takdirnya itu takdir mau berantem, itu masuk rumah ya lupa doanya itu. Tahu-tahu berantem. Sebetulnya salah kamu sendiri, doanya lupa. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Masuk kampung ada doanya, keluar kampung ada doanya, naik kendaraan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Turun kendaraan Allahumma anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Insyaallah nanti naik ya baik, turun ya baik, barokah hidupnya itu. Nah ini doa-doa ini kurang diperhatikan oleh umat. Akhirnya umat ini hidupnya itu hidup ngeslong, nggak ingat sama Allah, amblas saja gitu. Ini doa-doa ini penting. Istilahnya Kiai Mahmud dulu, doa-doa ini seperti tongkat supaya kita ini jangan jatuh gitu. Jatuh itu apa? Lupa kepada Allah itulah jatuh. Lah kalau kita ini ingat pada Allah 1 detik aja dapat pahala, kalau lupa ya jatuh namanya, bangkrut. Maka doa masuk rumah, keluar rumah, naik kendaraan, turun kendaraan, naik masuk kampung, keluar kampung. Doa makan, doa selesai makan. Nah. Kalau kita makan tidak pakai doa, maka makan itu akan jadi ghaflah. Yang kita pikir seperti bagaimana kenyang perut kita aja, akhirnya kita ini makan kayak kambing, yang penting perutnya kenyang. Tapi kalau makan tuh pakai doanya makan dengan zikrullah. Syekh Bahauddin anak Syabandi kurang lebihnya mengatakan kalau orang itu makan dengan zikrullah, nanti habis makan itu dia mudah zikir. Tapi kalau orang itu makan dengan lalai, nanti habis makan itu dia akan mudah lalai. Nah kalau sudah mudah lalai, akhirnya mudah maksiat.
Kalau sudah maksiat, mudah maksiat, nah, hancur kehidupannya. Tidak barokah kehidupannya. Kemudian semulaikan, supaya kehidupan ini barokah, orang itu mesti harus punya prinsip hidup untuk berjuang. Kamu lihat para nabi, para rasul, para sahabat, para wali-wali Allah, kapan mereka tampak barokahnya itu kapan? Ketika mereka ini berjuang, ketika mereka memikirkan umat. Tapi ketika mereka tidak memikirkan umat, barokahnya itu dikit. Maka mesti kita ini memikirkan umat untuk kemampuan kita masing-masing. Harus itu semulaikan. Sering saya cerita bagaimana tongkatnya Nabi Musa. Tongkatnya Nabi Musa ini sebelum digunakan untuk dakwah itu barokahnya sedikit. Tapi setelah dakwah, oh barokahnya besar. Dilemparkan tukang sihir masuk Islam, dilemparkan ke lautan, pasukan Fir'aun tenggelam. Pukulkan ke batu, batu langsung keluar air. Barokahnya besar. Kapan? Ketika digunakan untuk perjuangan, digunakan untuk taat kepada Allah. Kalau hidup kita ini hidup taat, digunakan untuk taat kepada Allah, ini barokahnya itu besar. Kemudian mulaikan supaya hidup kita ini barokah, kita ini harus punya hubungan silsilah dengan orang-orang yang barokah. Para sahabat itu mulaikan kalau mau wudhu itu bukan sembarang air. Selagi mereka di Madinah, mereka itu membawa air wudhu itu satu wadah gitu, dibawa kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mencelupkan tangannya di air wudhu itu, baru mereka wudhu. Apa? Untuk tabaruk, supaya mereka dapat berkahnya Rasulullah itu. Air wudhu yang sudah disentuh Rasulullah jadi berkah. Rasulullah menyentuh air wudhu, kemudian para sahabat menyentuh air yang disentuh oleh Rasulullah. Tidak nyentuh Rasulullah, nyentuh air yang disentuh Rasulullah. Nah kita ini begitu juga. Kalau kita ini sambung dengan guru-guru kita, guru-guru kita sambung dengan gurunya lagi, sambung dengan gurunya lagi, sambung dengan gurunya lagi, sambung dengan Rasulullah. Kalau kita nyambung dengan guru-guru kita, maka nanti ada berkahnya itu. Berkah itu apa? Ini kebaikan yang tidak bisa diukur oleh otak manusia ini. Ghaib ini barokah ini. Maka semulaikan sistem-sistem pendidikan sekarang ini orang tuh dijauhkan dari silsilah ini. Pendidikan sekolahan itu semulaikan. Silsilahnya itu dengan kantor, bukan silsilahnya dengan guru-gurunya sampai Rasulullah itu enggak ada. Kalaupun ada itu gara-gara ya mungkin guru-gurunya ada yang mantan pesantren atau bagaimana begitu. Tapi aslinya enggak ada itu. Sistem silsilah itu sudah enggak ada. Sampai di sekolahan-sekolahan qiraat, madrasah qiraah di Madinah yang dikelola orang-orang Wahabi itu zaman dulunya awal-awalnya, karena dulu masih ulama-ulama awal, mereka punya silsilah qiraatnya itu, silsilah bacaannya semua. Tapi sekarang itu setan datang sama orang-orang Wahabi itu, gak sah silsilahan Quran ki mutawatir, gak sah silsilahan. Akhirnya apa? Barokahnya jadi kurang. Orang itu nggak ada sambung dengan orang-orang sebelumnya, akhirnya jadi seenaknya sendiri hidupnya itu. Maka sekarang meningkat lagi nih, Pak Solhan tahu tuh. Maka dari IAIN dikirim sekolah ke Kanada, belajar agama di Kanada, belajar agama di Chicago. Terus piye? Silsilah opo? Silsilah tuh ahli nar. Nah itu, ini
Ini sistem yang lembut sekali yang dibuat oleh orang-orang yang ingin merusak masyarakat Islam itu. Biar mereka ini nggak punya akar lagi. Lah kalau pohon tuh nggak punya akar cuma kan, ya tidak akan lama ambruk, nggak punya akar. Lah akar daripada agama ini adalah Rasulullah, para sahabat, ulama-ulama yang dulu, para aulia, itulah akarnya agama. Kalau itu tidak kita pegang, ambruk. Maka kita dalam waktu sholat suruh menguatkan akar itu. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Salam bulat engkau hai baginda Nabi. Ini kita ini dibikin dekat dengan Rasulullah SAW waktu sholat. Salam buat engkau hai baginda Nabi. Khitab langsung, berbicara langsung dengan Rasulullah SAW. Jangan kita ini merasa jauh dengan Rasulullah, merasa dekat itu. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Dulu ada seorang ulama namanya Syekh Husain Al-Madani. Itu gurunya Syekh Ilyas yang gerak-gerakkan kurut itu loh. Itu kalau dia sholat, Assalamu alayka ayyuhan nabi, langsung mendengar suara dari Rasulullah di kuburnya. Waalaikumsalam warahmatullah. Kamu tidak bisa mendengar, tapi yakini bahwa Rasulullah menjawab kamu. Kita nggak bisa dengar karena telinga kita ini sudah terlalu banyak HP, ya, sehingga kopoen. Ya. Nggak apa-apa, nggak dengar nggak apa-apa. Yang penting pokoknya Rasulullah mesti jawab. Karena jawab salam itu wajib hukumnya. Nggak mungkin Rasulullah nggak jawab tuh, nggak mungkin, mesti jawab. Cuman karena kuping kita ini kotor nggak bisa dengar, tapi yakini Rasulullah sudah jawab. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Kanjeng Nabi mesti jawab waalaikumsalam. Terus kita disambung kepada seluruh umat. Assalamu alayna. Salam buat kita semua umat Islam. Wa ala ibadillahis sholihin, dan atas orang-orang soleh secara khusus. Nah, kita disuruh sambung dengan orang-orang soleh dalam sholat itu. Karena ini sambungnya orang baik, sambung dengan orang baik menjadikan kebaikan. Almar'u ma'aman ahabba. Kalau sambung dengan orang yang nggak baik, ya jadinya jadi tidak baik. Nah, mulaikan Allah Ta'ala para sahabat, apa definisinya sahabat? Kalau dalam kitab-kitab usulul hadis itu, mustalah hadis, sahabat itu adalah orang yang pernah melihat Nabi dalam keadaan beriman. Di sahabat itu jadi sahabat itu gara-gara dia ini melihat Nabi dalam keadaan beriman. Bukan sahabat itu adalah orang yang hafid Quran, bukan. Hafid Quran di Temboro banyak. Sahabat itu orang yang sudah begini, bukan. Sahabat itu orang yang pernah melihat Nabi dalam keadaan iman, walaupun cuma 1 menit. Jadi perjumpaan orang dengan Nabi itu merubah keadaan orang itu, sehingga dia itu dikasih gelar sahabat. Setelah dikasih gelar sahabat, dikasih gelar radhiyallahu ta'ala anhu, Allah ridho kepadanya. Ini bukan berarti ngapalin Quran nggak ada nilainya, itu lain lagi. Tapi bukan sahabat. Nah, sahabat itu ada yang hafid Quran, ada yang tidak, ada yang ahli ilmu, ada yang tidak, macam-macam keadaannya. Tapi semua karena pernah melihat Nabi, maka menjadi sahabat. Nah, dapat ridho Allah. Ini kalau Nabi ini sudah wajar, memang Nabi ini sumber segala hidayah. Nah, memang perjumpaan dengan Nabi itu perkara yang luar biasa. Orang mimpi jumpa Nabi aja, mimpi tok aja sudah menunjukkan dia ini beruntung, apalagi jumpa langsung. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian para tabi'in. Para tabi'in ini generasi setelah sahabat. Mereka jadi orang yang istimewa, jadi orang yang hebat, sehingga tidak bisa diungguli yang lain-lain. Gara-gara apa? Gara-gara mereka jumpa sahabat. Nah, begitu juga tabi'ut tabi'in. Gara-gara jumpa orang tabi'in, mereka dapat gelar tabi'ut tabi'in. Nah, ini mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjumpaan itu maknanya mendatangkan satu kesan yang sangat tinggi. Maka perlu kita ini sering jumpa dengan orang-orang soleh, jumpa dengan orang-orang masjid. Minimal perjumpaan rohani. Bagaimana? Assalamualaikum ayyuhan nabi. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ini perjumpaan rohani. Istilahnya para ulama, baca Fatihah. Habis sholat itu baca Fatihah untuk Nabi, untuk para Nabi, untuk para sahabat, keluarganya, anak cucunya, untuk seluruh para ulama, seluruh para guru kita, seluruh umat Islam kita bacain Fatihah. Ini termasuk nyambung secara ruhani kepada orang-orang soleh. Ini akan ada dampak. Dalam hati itu akan ada dampak. Nah, mulaikan Allah SWT kadang-kadang ada barokah. Ini nanti barokah tadi itu. Maka mulaikan Allah Ta'ala, semoga perjumpaan-perjumpaan kita semacam ini sebetulnya saya tidak ngira ini alumni-alumni bisa datang, nggak ngira betul saya, karena ini mendadak sekali kemarin tuh. Beberapa hari yang lalu itu waktu di Geplak itu pas ada pertemuan alumni di Geplak situ. Terus bagaimana kalau kita bikin di Temboro? Langsung aja, sudah begini aja. Kalau 15 Syawal itu pertemuan wali murid. Ini kalau 15 Syawal di sini ada pertemuan wali murid. Seluruh Indonesia datang biasanya. Kemarin juga banyak yang datang. Kemarin kalau menurut data orang yang ngasih nasi kotak itu berapa, Bet? 26.000 datang. Tapi saya mikir ini alumni ini, Masya Allah, terutama alumninya Romo Kiai Mahmud ini sudah nggak ada tempat ini. Bahkan katanya Pak Solhan tadi, katanya Pak Makmun, ke Temboro tuh agak takut-takut sedikit, khawatir ditaskil. Padahal tidak, saya nggak pernah naskil. Nggak pernah saya itu naskil. Kamu harus keluar, enggak. Yang mengharuskan itu bukan saya. Kamu mikir sendiri toh, ini kalau umat yang pececeran di mana-mana itu tidak didatangi, terus didatangi orang Nasrani, Yahudi, akhirnya musuhi agama, itu terus apa kamu seneng? Cuman gitu aja saya itu, nggak pernah nyuruh kamu keluar, enggak. Itu sudah katanya kiai naskil terus katanya, padahal nggak pernah naskil. Cuman bicara keadaan ini umat ini ya. Umat Islam sekarang ini khususnya di negeri kita ini dalam bahaya besar. Orang-orang ahli batil bergerak ke kampung-kampung, ke gunung-gunung, pulau-pulau terpencil, bergerak untuk merusak umat inilah. Kalau kita ini tidak bergerak nanti gimana? Cuma gitu aja. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting itu nantilah, ini kan malam Jumat nanti, itu bukan di sini tempatnya. Nah, yang penting di sini pokoknya saya sudah seneng aja. Antum datang ke sini saya seneng aja. Dan banyak yang di sini ini bukan hanya alumni, termasuk guru-guru saya juga yang ngomong saya kayak Pak Sulkan ini katanya tadi. Saya sudah lupa juga kalau pernah digendong Pak Sulkan itu. Berarti sudah tua dia ini. Urung kroso tua uga rasanya. Ini Pak Romlan nih guru saya ini, Bontoro nih. Ngajar bahasa Arab dulu, Masya Allah, masih ingat itu.
Jamaah taksir itu suruh ngapalkan nggak apal-apal juga saya itu. Jadi Subhanahu wa ta'ala di sini banyak ini Pak Purnomo ini juga guru sejarah. Kalau cerita apa itu Diponegoro, oh masya Allah, sekelas itu mau jadi Diponegoro semua. Nah, ini sekarang kok nggak pernah keluar cerita Diponegoronya itu. Ini banyak juga yang guru-guru saya, banyak yang teman juga. Pak Matsud katanya pernah di satu bangku dengan saya. Nah, ini kalau kita saling sambung, nah, masya Allah kata para ulama, orang Islam itu baru bertemu saja sudah 50% masalah terselesaikan. Orang Islam itu bertemu saja karena yadullah ma'al jamaah. Baru bertemu saja itu sudah 50%. Wah, ini Pak Munir baru datang nih. Monggo Pak Munir. Jani kan nyambut sama no. Niki sepuh-sepuhe. Niki nggih si momong kula nih Pak Munir niki, nggih. Nang sarean. Nggih. Niki kiai niki Pak Munir niki. Niki nggih si momong kula piyen, nggih. Sakniki kula omong mboten purun ngene. Nek mriki ini ning sareane senengane. Ora tau gelem nyethuki kula. Nah. Sama ditasil neh. Alasane saya, kula teng sarean. Oh, sapa sare iso nglarang wong nang sarean? Kaya sing ngandipun muliaken, masyaallah lah niki jenengan sami rawuh mriki. Semoga ini akan banyak barokah. Pertemuan orang Islam itu ada barokahnya. Buktinya, kata para ulama, kenapa kita ini disuruh sholat jamaah bareng? Ya, kalau kita sholat jamaah, makmumnya satu, berubah barokahnya. Pahalanya 27. Kalau makmumnya 2, tambah lagi. Makmumnya 3, tambah lagi. Kenapa kita diperintahkan Jumatan? Kan sebetulnya namanya sholat menghadap pada Allah sendirian di dalam kamar pun nggak bisa. Tapi kenapa kita disuruh Jumatan? Menunjukkan kumpulnya orang Islam ada barokahnya. Kemudian tiap tahun gini Pak Munir ini baru saja datang dari Mekah di Arafah, kumpul seluruh dunia. Oh, ibadah mau doa aja kok datang ke Mekah untuk apa? Nah. Pertemuannya orang Islam ada barokahnya. Nah. Bukan hanya pertemuannya aja yang ada barokahnya. Di Mekah ini tempatnya para nabi, para rasul, sehingga secara zahir kita kumpul dengan orang Islam dari seluruh dunia. Secara batin kita kumpul dengan arwahnya para nabi karena tempatnya para nabi itu Mekah. Sehingga barokahnya itu bertumpuk-tumpuk. Bahkan kata para ulama di dalam musim haji itu arwahnya para nabi ikut haji juga. Ikut haji juga. Rasulullah itu tawaf di sekitar Ka'bah, Nabi Isa turun ikut tawaf. Katanya para wali kalau hari Jumat itu Nabi Khadir juga sholatnya di sana. Ya ini semulaikan Allah Ta'ala. Kita ke Mekah itu juga sebetulnya dalam rangka untuk menyambung hati dengan orang-orang barokah, para anbiya, para sahabat, baik yang hidup maupun yang sudah wafat, dengan orang-orang Islam seluruh dunia. Jadi ringkesnya pertemuan orang Islam itu ada barokahnya. Kata para ulama, sebetulnya zaman ini juga namanya wali-wali Allah itu juga masih banyak. Orang-orang soleh juga masih banyak. Ahli ilmu juga masih banyak. Tapi kenapa kok umat Islam ini tambah hari itu tambah loyo saja? Karena apa? Hubungan satu sama lain itu nggak ada. Ibaratnya itu jasadnya. Walaupun gototnya kayak apa, tapi terpotong-potong, kaki dipotong, leher dipotong, tangan dipotong.
maka walaupun gototnya bagaimana kuatnya kayak apa, nggak akan bisa bergerak. Begitulah umat. Umat ini kal jasadil wahid. Kalau tidak sambung menyambung satu sama lain, maka barokahnya aulia yang ada sekarang ini istilahnya ashabud darok, ashabun naubah, bangsanya Qutbul Aqtab, bangsanya Al-Abdal. Ini ada hadis yang Abdal ini dalam Al-Hawil Fatawi, Imam Suyuti menceritakan hadis-hadis mengenai adanya wali Abdal 40 masih ada. Nujaba yang ada, wali Nujaba yang ada di Mesir, wali Abdal yang ada di Syam. Wali-wali itu masih ada semua sebetulnya. Tapi kalau umat itu tambah hari tambah lembek. Ini sebabnya apa? Karena mereka ini nggak sambung satu sama lain. Loh, yang penting itu kan sambung para wali. Lah wali itu Allah sembunyikan. Maka kita ini harus kalau mau sambung sama aulia harus sambung pada seluruh umat Islam. Karena wali Allah itu disembunyikan antara mereka. Nggak ada yang tahu. Mungkin di sini juga ada yang di pojok-pojokan yang ngantuk-ngantuk itu malah wali itu juga mungkin. Minimal wali murid itu ada itu ya. Tapi karena nggak sambung, akhirnya barokahnya nggak dapat kita. Maka ini pertemuan reuni itu begitu itu di antara maksudnya supaya kita ini sambung lagi. Nanti kita di kampung-kampung kita, di masjid-masjid kita buat hubungannya akrab dengan seluruh umat di sana. Di musola-musola kita buat hubungan akrabnya di sana. Di kantor kita bukan hanya orang kantor. Ini Pak Masud nanti datang itu pegawai bapak yang ada di kantor itu diparani nih ngomong-ngomong. Nah begitu mereka kan. Kayak Sayyidina Umar dulu datang ke rumah-rumah sedangkan beliau ini Amirul Mukminin, presidennya. Akhirnya akrab. Maka setelah akrab dibawa ke Terangkil malam Jumat. Nah ini itu maksudnya itu Pak Masud, gitu maksudnya. Jadi semulaikan Allah Ta'ala. Ini pentingnya hubungan antara umat Islam ini semulaikan. Umat Islam ini semulaikan sekarang ini dalam bahaya besar. Bahaya yang paling besar apa? Dicincang-cincang, dipotong-potong oleh orang ahli batil ini hubungannya satu sama lain. Keilmuan dipotong hubungannya, nggak ada lagi silsilah. Zikir nggak pakai silsilah, ilmu nggak pakai silsilah. Nah, itu nanti terpotong hubungan dengan orang-orang dulu jadinya. Terus dalam masyarakat juga terpotong-potong. Ini pegawai negeri, ini petani, ini pejabat sudah sendiri-sendiri. Ini sarjana, ini buta huruf sendiri-sendiri. Maka bagaimana cara mengumpulkannya? Paling tepat untuk mengumpulkannya itu masjid. Masjid itu yang profesor, yang doktor, yang tamat SD, yang buta huruf bisa kumpul satu. Umat Rasulullah SAW, hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Maka barokahnya orang yang macam-macam tadi akan mengena umat ini gara-gara kumpul di masjid itu. Maka pertemuan kita yang ada sekarang ini pertemuan awal, ya, pertemuan awal untuk kita. Kita ingin terus bikin pertemuan terus sehingga umat ini kembali ngumpul lagi. Zaman dulu, zaman Rasulullah, umat Islam seluruh alam menyatu jadi satu. Zaman Khulafaur Rasyidin begitu juga. Nah sekarang kita ini lari ke sana, lari ke sini. Ayo kumpul. Supaya barokahnya orang-orang soleh di kalangan umat ini jadi datang. Kemudian mulai kan, ini datang ke sini nih, kamu datang ke sini ziarah ke Romo Kiai Mahmud dan sebagainya, ini juga penting mulai kan. Pentingnya gimana? Peninggalan orang-orang soleh dulu itu ada nilainya dalam Quran.
dalam Quran. Itu ada raja namanya Raja Talut zaman dulu itu. Sebagai tanda dia ini diangkat jadi raja, maka Allah kasih dia tabut. Fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaika. Tabut itu kotak sebenarnya kan. Kotak yang di dalamnya itu ada tongkatnya Nabi Musa, ada serbannya Nabi Harun, ada beberapa benda-benda peninggalan orang-orang lama itu. Nabi-nabi dulu ini dikasihkan oleh Allah kepada Talut sebagai tanda dia diangkat jadi raja. Akhirnya dia jadi raja dan terus perang dengan Raja Jalut, menang. Nah, fihi sakinatun min rabbikum. Di dalam kotak itu tadi yang isinya peninggalan-peninggalan Nabi Musa, peninggalan Nabi Harun itu sakinatun min rabbikum. Ada sakinah, ada ketenangan dari Tuhan kamu. Ini kata para ulama, ini juga pelajaran dari Allah SWT buat kita, bahwa berziarah pada kubur orang-orang soleh, duduk di tempat peninggalan-peninggalan orang soleh, ini ada barokahnya itu. Ada barokahnya. Maka tadi Pak Amir bilang di Tembori ada yang hilang. Walaupun sekarang itu santri tambah banyak, tapi ada yang hilang katanya. Saya agak terkejut, tidak apa sih hilang ya. Ternyata pondok A telah hilang katanya. Pondok B dibongkar. Wah, ini bagaimana ini kok pada hilang ini? Ini bukan hilang Pak Amir, itu sudah pada kropos. Terus saya bangun lagi, bukan hilang itu. Nah, dan yang masih bisa saya pakai, dipakai lagi. Ayat ini mulaikan Allah Ta'ala, wa wa bisabkin haizun tafdila mustaujibun thana'iyal jamila. Apapun kebaikan-kebaikan yang sekarang terjadi di Al-Fatah ini atau di mana-mana saja, ini ya termasuk barokahnya antum yang lama-lama ini. Walaupun yang lama-lama itu dulu mungkin tidak, ngajinya tidak seperti yang sekarang Pak Sulhan. Betul itu Pak Sulhan. Yang sekarang itu banyak yang hafid Quran, yang dulu kan nggak ada ya. Tapi hafid Quran yang sekarang ini barokahnya orang-orang yang dulu cuma baca Quran aja nggak hafid kayak Pak Sulhan itu ya. Insya Allah mulai kan. Dulu ngaji Bukhari itu cuma beberapa hadis, sebab itu ya nggak pernah diterangkan sama Romo Kiai itu. Wis ngaji apa gitu ada. Ya. Sekarang itu anak-anak di sini banyak yang hafid Bukhari. Nah, tetapi walaupun bagaimanapun keadaan yang sekarang ini barokahnya yang dulu, barangkali barokahnya yang yasinan dulu, barokahnya Pak Nur Samsi yang baca hizib di lapangan itu masih sepi itu dulu. Malam Pak Nur Samsi ada nggak ini ya? Ada. Nah, itu kalau dulu saya ditugaskan sama Romo Kiai baca hizib di lapangan itu sama baca lawang jalna, ngundang santri baca lawang jalna 41 kali ngadep barat, utara, selatan. Nanti kan santri pada datang. Waktu itu sepi, malam tuh ketakutan ke situ, khawatir ada gendruwo. Tapi sekarang itu penuh itu, nggak cukup tempatnya. Ya itu kelihatannya itu datangnya sekarang nih dungoni Pak Nur Samsi biyen niku jane asline. Maka itu orang beramal itu yakini satu saat mesti akan ada manfaatnya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa di Mekah, Rabbana bab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik. Ya Allah, kirimlah di Mekah ini seorang nabi, seorang rasul yang akan membaca ayat-ayatmu. Tetapi
Ini dengan Nabi Ismail. Pada zaman Nabi Ismail, beliau doa, tapi nggak ada nabi, nggak ada rasul dikirim. Setelah sekian lama ribuan tahun, dikirimlah yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW di Makkah Al-Mukarramah. Maka baginda Nabi mengatakan, ana da'watu Ibrahim, aku ini adalah hasil doanya Ibrahim ribuan tahun yang lalu itu. Jadi semalaikan orang itu kalau doa itu jangan, aku sendungo kok orang ngomong gunane, aja muni ngono. Kuwi jenenge suudzon karo pangeran iki. Kita doa satu saat nanti akan ada barokahnya. Satu saat akan ada barokahnya. Enggak tahu setelah kita mati, mungkin setelah cucu kita, mungkin setelah kapan enggak tahu. Nanti doa kita itu tidak akan dilupakan oleh Allah. Akan ada barokahnya, maka banyak doa. Itu ayah saya itu cerita sama saya. Dulu ketika Mbah Haji Sidik, ayahnya ayah saya, itu di Mekah, dia melihat orang-orang pada ngapalin Quran di dekat Masjidil Haram. Masih zaman Syarif Husain, sebelum ada Wahabi itu, semua pakai surban semua. Dan itu kalau masuk kelas itu bukan pakai lonceng, itu orang sana nggak mau lonceng, lonceng itu Yahudi. Kalau masuk kelas itu pakai meriam, kelur gitu. Kalau keluar jamnya habis itu juga pakai meriam lagi, kelur itu baru keluar. Zaman itu tahun nggak tahu tahun berapa itu. Maka Mbah Haji Sidik itu, masya Allah, kalau di Temboro ada pondok ngapalin Quran itu kayak apa senangnya saya. Cita-citanya itu sudah 100 tahun yang lalu. Mbah Haji Sidik juga tidak hafal Quran. Anaknya sampai Kiai Mahmud juga nggak hafal. Ayah saya itu usaha ngapalin Quran itu sudah banyak. Banyak beberapa juz dihafalin, tapi senantiasa nggak bisa khatam itu. Nggak ada temennya. Ya. Tapi sampai cucunya sudah banyak yang hafid Quran. Nah. Sekarang ini yang di pondok saja yang hafid Quran tidak kurang dari 1.000 orang. Tapi ini cita-cita itu sudah timbul 100 tahun yang lalu. Maka cita-cita seseorang, doa seseorang, itu tidak akan sia-sia. Itu kamu tahu jembatan yang ada di depan Masjid Trangkil itu, markas. Itu dulu yang bangun itu Pak Ahmad Sodik. Ahmad Sodik itu lurah Temboro, adiknya ayah saya. Ketika bangun itu, ayah saya itu sudah mikir, ini kita bangun di sini, kita bikin masjid di sini nanti. Begitu. Dan kali ini kita bendung, nanti biar anak-anak bisa berenang di sini. Katanya saya itu. Lah kok sekarang jadi masjid betul toh? Dan ini sekarang itu ada beberapa orang mau bendung kali itu, nggak tahu tuh. Pikiran orang 50 tahun yang lalu kok sekarang jadi kenyataan gitu loh. Maka bercita-citalah untuk kebaikan. Baik yang betul-betul baik. Kayak tadi Pak Sulkan bilang, ketika mau bikin perguruan tinggi saya tuh ngaji kono ya apa perguruan tinggi barang. Saya bilang gitu. Tapi Pak Sulkan ini nekat mustahid mutlak ya. Lah wong Kiai Mahmud dulu juga bikin perguruan tinggi. Ya wes. Ya wes. Ini padha mustahite. Si penting 4 bulan enggak apa-apa wis. Jadi ayah saya itu dulu punya pikiran mau bikin universitas, walaupun akhirnya enggak jadi. Lah kok ya ada muridnya yang akhirnya bikin universitas. Masya Allah, semoga selamat aja gitu. Semoga-moga selamat. Ayah saya itu dulu senengannya mbotoh lurah. Kalau ada itu orang mau mencalonkan lurah, wis pada datang, entah dibacain apa wiritan untuk bikin lurah. Lah kok sekarang ada murid-muridnya juga yang senengannya mbotoh lurah. Masya Allah. Maka kalau kita ini punya keinginan baik dan karena Allah,
itu satu saat keinginan-keinginan baik itu akan Allah munculkan. Begitu juga kalau jelek. Naudzubillah ini. Tenggor pengen elek, kok terus tenggor malaikat liwat, eleke ketok akhirnya. Maka ayah saya itu dulu kalau ada santri agak nakal tuh nangis, ngelus dodo itu. Dia bilang sama saya, Ron, ngono iki saking eleke kiyaine kok Ron. Nah, sing salah duduk santri-santri. Aku iki lho sing salah. Karena aku iki jek kotor akhirnya santri ini yang ngono kuwi. Jadi orang-orang dulu tuh tawaduknya itu Masya Allah. Kalau sekarang kalau anak beling ya yang salah anaknya. Kalau santri beling ya yang salah santrinya. Kalau kiai-kiai itu dulu tidak. Kalau anaknya beling yang salah saya ini. Ini mesti dulu saya itu ada belingnya juga, akhirnya turun anaknya. Nah. Akhirnya terus apa? Istighfar, tobat, mujahadah lagi. Akhirnya anaknya jadi baik. Maka kata para ulama, kalau orang itu ingin memperbaiki umat, tapi dasarnya dimulai saya yang harus diperbaiki pertama, maka nanti dia jadi baik, umat jadi baik. Tapi kalau orang itu ingin memperbaiki umat, pikirnya orang lain saja, saya sudah baik, maka nanti umat tidak jadi baik, dia juga tidak akan jadi baik. Maka kita ini pikirannya itu kemerosotan umat itu sebabnya saya. Sekarang itu ada Sunan Ampel gitu, insya Allah umatnya gak kayak begini. Tapi karena kiainya ini ya kiai duit senengane, ya, akhirnya ya umatnya ya ngono kuwi. Ya. Kiai saiki lho, sae kuwi. Nah, kiai saiki. Gak sak kuwi saiki. Ya. Jadi maka semulaikan Allah Ta'ala kita mulai perbaikan itu dengan arahnya itu perbaikan saya. Kalau saya nanti jadi lampu sekeliling saya mesti akan jadi terang benderang. Nah, sudah begitu aja. Ada santri itu datang sekarang ini mulai kan santri-santri yang alumni-alumni baru ini loh. Kan saya galakkan untuk bikin pesantren-pesantren di seluruh Indonesia. Ada yang datang ke sini. Saya sudah bikin pesantren sudah 5 tahun pakai santrinya 11. Gimana ini kok nggak berkembang? Oh tidak berkembang itu sebabnya satu, kamu nggak wiridnya nggak kuat. Baca Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad 1000 kali tiap malam. Nanti kan pesantren kamu kebek nanti. Kalau tidak datang lagi ke sini, saya tambah wirid lagi nanti. Saya gitu kan. Ya. Dan nyatanya alhamdulillah setelah dibaca itu terus jadi santrinya banyak itu sekarang yang mau ngamalin. Tapi kalau yang memang gak pawaan wiritan itu suruh wiritan itu gak gelem wiritan itu. Abot gitu. Dulu ayah saya itu pesan sama saya. Baca la tudrikul absar bahwa